Ini Kak Ustadznya. Iya. Hah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له Lain ومن ini يضلل فلا هادي Lain له ini Ustadznya. Lain ini وقال kayak. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Lain Ustadznya. قال الله تعالى Ini في Ustadznya. كتابه Ini yang datang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية علماء الإسلام ومشايخ الإسلام وأساتذة القرآن أخص بالمسلمين حضرة المختارين para alim, para ulama, para ustaz, dan ustazah, wabil khusus ketua Abdul Masjid Hidayatul Muhammadin Ustaz Amin Nanda. Mudah-mudahan beliau selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkan umurnya, dapatkan rezekinya, bila kami muliakan sekaligus kami hormati ketua yayasan Haji Sumardi. Mudah-mudahan beliau banyak umurnya dan selalu dapat membimbing pada sana. Berikutnya Bapak Ustaz Yunton yang kami hormati, Bapak Siswanto selaku Ketua RT Sekretaris Masjid, Ketua BKR, Wakil Dirjen itu banyak sekali ya. Mudah-mudahan beliau dapat berantakan banyak umur. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang di luar dan yang di dalam, mudah-mudahan semuanya dapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya ceramah ini ada pertanyaan dari ibu. Orang yang kecil dan umurnya bekerja pada ibu. Orang kecil mampu. Wah, kecil dulu. Kita berdiri kamu sini. Sini yang nggak kelihatan. Sebelum ceramah saya ucapkan ibu. Halo ibu. Melihat tentang di masa baru, cakep, matanya sini. Melihat tentang di masa baru, jangan lupa ambil ibu dan nanas. Kakak. Selamat datang para ibu-ibu yang wajahnya ayu-ayu dan bunga-bunga. Cocok, cocok. Bapak-bapak dulu ini mencuci baju dengan sabun mandi, melihat gadis manja di kaki somber, ibu-ibu lama-lama kamar berlari karena menghabiskan belanja berisik. Bro, saya ini bapak-bapak. Halo Pak. Melihat kakak dengan baik, dipindah ke tempat yang lebih kering. Mulai tadi bapak kira kita murung-murung, tambah lama mengatakan Bapak
kita sebagai umat Islam lebih lagi. Kenapa masalahnya? Karena masih ada satu harapan, yang harapan itu dinantikan oleh semua umat nikmat Adam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hiya syafa'atul umma, yaitu syafaat yang beriman. Sehingga hari ini pulau dengan kita bersama-sama ini mengadakan peringatan ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sejenak kita merenung bahwa kenapa Nabi Muhammad ini yang diperingati Maulid. Kita belum pernah dengar kok ada pengumuman dari tanggal 24. Apa diadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada apa tidak? Tidak ada. Kenapa kok selalu yang diperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam Asy'ari menyebutkan kenapa alasannya selalu apa kata Imam Asy'ari? Li'anna wiladatuhu min wa wafatuhu min aqdamil. Karena lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah besar-besarnya nikmat, dan wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar-besarnya musibah. Sehingga apa kata Imam Asy'ari? Wa hatta al-syari'atu ala ilhari kepada senangnya asyur. Jadi jelas syariat ini berjalan tatkala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok diperingati harinya, karena kita ingin menunjukkan ilhari asyur, menunjukkan kesenangan, menunjukkan kebahagiaan. Sehingga karena syariat berjalan untuk kebahagiaan dan Maulid Nabi besar, Bapak Ibu harus mempunyai perasaan bahagia. Tatkala kita mau memperingati Maulid Nabi, kok perasaan kita agak bahagia, peringatan kita dianggap gagal. Kenapa masalahnya? Karena menurut Imam Asy'ari kita harus sungguh untuk menunjukkan kebahagiaan. Jadi hari ini para ibu yang biasanya tidak menyenangkan karena bahagia. Kalau hari ini biasanya ibu-ibu punya warna hitam, kemudian sekarang pakai kopi susu, karena menunjukkan bahagia. Yang tidak ganti kopinya bapak yang kita tidak tahu sampai hari ini. Kalau ini nggak ganti selama 3 resepnya bahagia. Karena kita bermain Nabi kok perasaan kita belum bahagia, berarti hari ini kita bisa muncul harus surut. Berarti hari ini kita bisa menunjukkan kesenangan, kebahagiaan lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syahrul Anam dikatakan, siapakah Nabi Muhammad? Ya Habibi ya Muhammad ya Siapakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad al-Arus
sekalian. Yang paling pertama bertugas sangat luar biasa dengan akhirnya diusahakan. Dikatakan sebagai pengantennya dunia dan pengantennya akhirat. Sekarang kita cermati dari nangkong. Adanya pengantin, adanya orang berkumpul. Biasanya kalau ada acara pengantin ini bahagia apa susah? Bahagia. Ada sapi di sungai karena ada pengantin yang sibuk semua nasi campur. Kemudian ada yang bikin tempat, ada yang bikin ketupat, ada yang bikin rendingan. Dan kesemuanya itu pengantin tidak terlalu sulit. Apa yang sudah dikumpulkan pengantin nggak ada ceritanya pengantin jam 8 pagi menunggu daging sapi yang disembelih. Kata orang betul. Nggak ada pengantin menunggu kental yang masih digoreng. Apa dia? Tidak ada. Begitu juga dengan Nabi besar Muhammad SAW yang ada sebuah hadis mengatakan, "Laula ya Muhammad, lama kalian." Seandainya tidak karena engkau, tidak karena engkau, tidak karena engkau wahai Muhammad, saya tidak akan berhasil jadikan dunia. Maksudnya bagaimana? Karena adanya kehadiran Nabi Muhammad SAW terlahir di dunia ini, sehingga hari ini kita sedang merasakan nikmatnya dunia, melihat aqua harus lain begitu rasanya, melihat buah-buahan yang semuanya biasa setelah dirasakan luar biasa. Ini makanan nikmat nikmat akan nikmat yang aku lahir dengan bersama sehingga Bapak Ibu sekalian yang paling diuntungkan dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW tidak sekedar umat Islam, tapi juga umat-umat lain. Karena umat Islam mampu bergandengan, umat Islam mampu bertetangga, karena syariat Islam tidak mengajari kita bermusuh. Yang lebih luar biasa adalah para ibu-ibu dengan lahirnya Nabi Muhammad. Katanya apabila melihat orang Nabi kok diajak urunan, ibu-ibu sebenarnya yang paling pertama yang harus jangan sampai
Oh, ini loh sudah jam 2 ini. Sehingga kalau itu antri di mana ada Gaza, saya bikin Tuhan sendiri. Saya bikin dari tepung roti. Merah nama kita telur. Saya gedekan berani. Kita bikin hancur hidupnya. Kita lebarkan dunia. 8 jam saya menimbangnya. Ternyata saya ambil telinganya. Sibuk ini saya makan telinganya. Dia sudah berapa. Saya masih lama hidupnya saya ambil, saya makan. Dia tidak berapa. Oh, iya kan. Sibuk saya oleh sadar. Kenapa saya fokusnya dimakan tidak lawan sama sekali. Nggak terus saya nanti Mau cucu. dari kisah ini Bapak Ibu sekalian, ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si para ibu-ibu dan para orang tua naik derajatnya dengan adanya syariat. Kalau Amerika baru 300 tahun, 400 tahun kemarin ngomong tentang emansipasi wanita, tapi Islam sudah 1446 tahun menyiapkan dasar-dasar syariat terhadap emansipasi wanita. Sehingga kalau Nabi besar Muhammad mengamalkan Islam ini, para ibu-ibu, para pemuda menjadi derajatnya 1000 kali lipat. Kalau kemarin orang-orang yang mempunyai keturunan jenis kelamin perempuan, orang-orang pasangan diceritakan dalam Al-Quran, wa'ila bisyira bin Isa, wa'ila juhudum surat dan bahwa tadi tatkala diberitakan bahwa yang lahir ini perempuan, maka bapaknya mukanya hitam merah. Tapi karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada dan lahir dan Islam ini berkembang, posisi ibu-ibu menjadi luar biasa. Sekalian di Al-Quran ada surat An-Nisa? Tidak ada. Yang ada surat An-Nisa. Menunjukkan bahwa ada makhluk yang luar biasa. Makhluk luar biasa ini adalah Allah percaya ibu-ibu, makhluk luar biasa. Perempuan ini adalah tiangnya negara. Tekan perempuan yang baik, maka negara ini akan menjadi baik. Tapi kata perempuan yang rusak, maka negara rusak. Ini derajatnya perempuan tak kalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal syariat Islam. Makanya keturunan oleh Nabi dengan dulu teman-teman sini dibunuh gitu. Waduh, sekarang Masya Allah. Biasanya yang ada sini sama tidak ada beda. Kenapa? Ini mudah. Banyak sekali seperti ini. Makanya dengan adanya lahir yang besar Muhammad yang kita perlihat lagi. Ada kita adalah Rasulullah yang dikembangkan dengan syariat Islam. Caranya bagaimana? Cara yang baik. Kalau negara ini ingin baik, itu harus baik.
minimal kita itu merasa bahagia dengan hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada perubahan yang dikatakan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita hari ini sudah mulai baca slot. Anak-anak kita lebih asik dengan game. Begitu dikasih tahu bahwa banyak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah surga. Dan kadang-kadang kita pada akhirnya bisa mencoba. Jika jangan kulit pinter-pinter, ibu-ibu zaman dulu, kata-kata lagi, alumni madrasah kedua, ibu-ibu ini adalah sekolahan yang kota. Yang pertama, ibu-ibu harus melakukan Ustaz, kalau saya dengan bahasa supaya anak kita mengerti tentang Nabi Muhammad. Siapa itu? Itu suaminya Ibu RT.
Nah,